Guru sedang berkultivasi di sini, dan saya telah belajar secara diam-diam selama ratusan tahun. Untungnya, guru baik hati dan tahu bahwa saya belajar secara diam-diam. Alih-alih menyalahkan saya, dia menerima saya sebagai muridnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Paling-paling, aku hanya akan menjadi iblis tikus. Aku tidak tahu kapan aku akan dipukuli sampai mati. Karena guru telah mempercayakanmu kepadaku, kamu harus belajar dengan giat dan jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kapan kamu bisa menerobos formasi di sekitarnya? Kapan kamu bisa pergi? Pria parubaya itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping duduk bersila, sementara pria parubaya itu memberitahu Jenderal Chen Ping cara mengukir pola dewa kuno. Mendengarkan narasi kakak laki-lakinya, Chen Ping perlahan menemukan bahwa pola ketuhanan kuno ini berbeda dari pola formasi biasa. Melihat Chen Ping mendengarkan dengan penuh perhatian, pria parubaya itu mengangguk puas dan berkata, perbedaan antara pola ilahi adalah bahwa pola tersebut dapat diukir dan ditata dalam formasi besar tanpa bergantung pada kekuatan spiritual para biksu. Orang awam memahami seni pola ketuhanan dan juga bisa menggambarnya. Untuk mengaktifkan pola ketuhanan, Anda tidak memerlukan kekuatan spiritual sebagai medianya. Sekarang saya akan mengajari Anda cara mengukir pola ketuhanan. Anda harus mengendalikan kesadaran Anda dan jangan pernah menggunakan kekuatan spiritual Anda. Anda perlu menaruh seluruh kesadaran Anda pada pola ketuhanan ini, bayangkan bahwa Anda adalah bagian dari pola ketuhanan, dan seluruh formasi juga merupakan bagian dari tubuh Anda. Jangan menganggap pola ilahi ini sebagai senjata untuk bertahan melawan musuh. Anda harus menganggapnya sebagai tubuh Anda. Pria parubaya itu memberitahu Chen Ping dengan hati-hati. Chen Ping mendengarkan dengan seksama dan melafalkan kata-kata pria parubaya itu di dalam hatinya beberapa kali. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kain kuning sepanjang 1 kaki dan lebar beberapa kaki muncul di depan Chen Ping. Ada pola ketuhanan di dalamnya, kamu bisa berlatih sesuai dengan itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menghilang. Dia menghilang, berubah kembali menjadi tikus putih kecil, dan kemudian meninggalkan rumah jerami sambil mencicit. Chen Ping memandangi kain besar berwarna kuning itu. Memang ada banyak pola ketuhanan yang diukir di atasnya. Setiap pola ketuhanan tidak terlalu besar, tetapi ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Sebuah aturan. Chen Ping memperhatikan dengan cermat, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa setiap pola ilahi adalah sebuah formasi, dan pola ilahi pada seluruh kain kuning adalah formasi yang lebih besar. Jika formasi ini ingin dipecahkan, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Kompleksitas pola ketuhanan berada di luar psikologi Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak berniat menyerah. Mengikuti pola pada kain kuning, Chen Ping mulai mengukirnya perlahan. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi membuang pikiran yang mengganggu, Chen Ping terus mengukirnya berulang kali. Waktu berlalu, dan Chen Ping sudah lupa waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukirnya, tetapi Chen Ping kemudian menyalin labu tersebut dan melukis polanya di kain kuning. Saat ini, Chen Ping merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, konsentrasi jiwanya membuat seluruh tubuh Chen Ping sangat lelah. Setelah bersantai, Chen Ping terjatuh. Sekarang Chen Ping tidak memperhatikan apakah rumah jerami ini bobrok. Melihat atap pemancar cahaya dan bintang-bintang di luar, Chen Ping berbaring dengan tenang. Namun segera, Chen Ping menemukan bahwa yang berkedip di luar atap bukanlah bintang, melainkan sepasang mata. Mata ini mulai memerah, dan melayang di udara. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya sepasang mata yang tampak menatap Chen Ping melalui celah. Chen Ping mengerutkan kening dan dengan cepat berdiri dan melihat dengan hati-hati. Sepasang mata terus mendekati Chen Ping, dan seluruh rumah jerami dipenuhi dengan cahaya merah redup. Saat mata ini terus mendekat, formasi di sekitar rumah jerami diaktifkan.
Sinar cahaya menyelimuti rumah jerami itu. Orang-orang ini melihat formasi yang diaktifkan dan tidak terus mendekat. Dia terus menatap Chen Ping dengan mata itu, yang membuat kulit kepala Chen Ping mati rasa. Namun, karena penghalang formasi, Chen Ping menghela nafas lega, karena dia masih belum tahu milik siapa mata merah itu. Tapi setelah beberapa saat, orang-orang ini tidak mendekat, membuktikan bahwa lingkaran sihir ini benar-benar membuat takut orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, Chen Ping berhenti peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai terus berlatih pola ilahi. Saat Chen Ping menulis berulang kali, Chen Ping menjadi semakin mahir. Selain itu, kecepatan penyelesaian pengukiran ke-200 jelas jauh lebih cepat daripada yang pertama kali. Chen Ping tidak hanya harus berkonsentrasi saat ini, tetapi juga harus menanggung kesepian. Banyak orang akan menjadi gila jika melakukan hal yang sama berulang kali. Saya tidak tahu berapa kali dia mengukirnya, dan saya tidak tahu berapa hari dan malam berlalu. Ketika Chen Ping selesai mengukir pola dewa dalam satu tarikan napas lagi, tikus putih kecil itu muncul lagi. Adik laki-laki, bagaimana perasaanmu? Pria parubaya yang berubah menjadi tikus putih bertanya pada Chen Ping. Untungnya, saya jauh lebih mahir. Chen Ping tersenyum sedikit, tetapi kemudian bertanya, saudaraku, ketika saya sedang mengukir pola formasi, saya menemukan sepasang mata merah di luar, menatap saya dengan cermat. Kakak senior, tahukah kamu apa itu? Ketika pria parubaya mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia dengan cepat berkata dengan tenang, adik laki-laki, jangan takut. Kami dilindungi oleh formasi dan tidak ada yang bisa menerobos. Ukir saja pola formasi dengan pikiran tenang. Ngomong-ngomong, guru meminta saya untuk membawakan Anda 2 rumput penekan jiwa, yang dapat membantu Anda memadatkan jiwa Anda. Untuk formasi ukiran, ada manfaatnya membuat tato. Pria parubaya itu memberi Chen Ping 2 rumput peri, yang terlihat sangat berharga. Saudaraku, terima kasih guru untukku. Chen Ping menyingkirkan rumput ubur-ubur itu tanpa basa-basi. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi, dan sepertinya dia akan pergi dengan tergesa-gesa. Chen Ping tahu bahwa kakak laki-laki ini pasti tahu apa itu sepasang mata. Mungkin dia takut dia akan menjadi penakut dan pikirannya akan terpengaruh, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Duduk dengan tenang, Chen Ping menyempurnakan keduanya jiwa rumput yang menenangkan. Setelah pria parubaya itu pergi, tubuhnya langsung menghilang. Segera dia muncul di puncak gunung, dan leluhur dari pola ilahi juga berada di puncak gunung ini. Tuan, seperti yang Anda duga, orang-orang dari iblis formasi memang muncul, tetapi mereka diblokir oleh formasi dan tidak melakukan gerakan yang terlalu drastis. Pria parubaya itu berkata dengan heran. Saya tahu orang-orang ini tidak akan menyerah. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri kali ini, kata leluhur Shen Wen dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki ini pasti bisa menarik orang-orang dari Arai Demon? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Karena garis keturunannya berbeda dari kita, dan saat dia terus mengukir pola formasi, orang-orang dalam formasi iblis pasti bisa merasakannya. Dan mereka akan mengambil risiko demi garis keturunan khusus ini. Ini juga kesempatan kita, nenek moyang pola ilahi menjelaskan. Ya, saya juga memperhatikan bahwa ada beberapa jenis aura di tubuh adik laki-laki saya, termasuk aura setan, manusia, dan bahkan binatang. Aneh sekali, bagaimana seseorang bisa memiliki aura 3 ras sekaligus? Kata pria parubaya. Nenek moyang Shen Wen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Chen Ping tidak tahu apa-apa, jadi dia bekerja keras untuk mengukir pola ilahi dan terus menggunakan perasaan spiritualnya. Pada awalnya, Chen Ping menghafal dengan menghafal dan menyalin labu, tetapi sekarang Chen Ping sedang mengukir pola ketuhanan dan pada saat yang sama merasakan misteri dalam pola ketuhanan. Dia tahu bahwa ketika dia bergabung dengan pola ketuhanan,
pola ketuhanannya akan berhasil. Tapi Chen Ping tidak tahu kapan dia akan berhasil, jadi dia hanya bisa melipat gandakan usahanya. Ketahuilah seperti apa situasi di wilayah barat. Bagaimana jika mereka dalam bahaya? Sekarang mereka semua adalah wanita Chen Ping, dan Chen Ping tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya. Setelah Chen Ping mengukir pola ilahi berkali-kali, ketika dia berbaring di gubuk jerami untuk beristirahat, mata merah muncul lagi, dan kali ini, terlihat jelas ada sesuatu yang aneh di mata merah. Tirai cahaya formasi di sekitarnya terbuka, mengisolasi sepasang mata ini dari luar. Chen Ping sangat bingung di dalam hatinya, ada apa yang selalu menatapnya dari dekat. Chen Ping mencoba menggunakan mata Tianming untuk melihat dengan jelas penampilan lawan, tetapi mata Tianming tidak mampu menembus formasi di sekitarnya. Saya harus mengatakan bahwa formasi pola ilahi memang kuat, jauh lebih kuat daripada formasi rune yang diukir dengan kekuatan spiritual. Chen Ping hanya menutup matanya, tidak melihat apapun, beristirahat dengan baik, dan kemudian melanjutkan mengukir pola ilahi. Dengan setiap ukiran, pemahaman Chen Ping tentang pola ilahi semakin dalam. Dan karena rumput penekan jiwa, Chen Ping merasa kekuatan pikirannya jauh lebih kuat. Setiap kali dia mengukir, Chen Ping dengan sengaja menuangkan kekuatan pikirannya ke dalam pola ilahi secara perlahan. Saat ini, Chen Ping sudah merasakan menyatu dengan pola ketuhanan. Setiap kali dia mengukir pola ketuhanan, dia merasakan pola ketuhanan itu seperti pembuluh darah di tubuhnya. Aliran kekuatan itu seperti aliran darah. Hubungan antara setiap pola ketuhanan secara bertahap mulai menjadi lebih jelas. Pola ketuhanan yang tampaknya tidak berhubungan ini tampaknya dihubungkan oleh kapiler yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya. Saat ini, pola dewa tidak lagi terlihat seperti benda mati, tetapi lebih seperti manusia hidup dengan daging dan darah. Namun, Chen Ping belum sepenuhnya menguasai fusi, jadi yang bisa dia rasakan hanyalah bulu dan daging. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi pria parubaya itu datang lagi. Kali ini dia tidak membawa ramuan apapun, melainkan sebotol anggur enak dan makanan. Meskipun dengan kekuatan Chen Ping dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, tidak mungkin. Adik laki-laki, istirahatlah. Guru meminta saya untuk membawakan anggur dan daging yang enak untuk diminum bersamamu. Pria parubaya itu meletakkan makanan dan anggur di atas meja tua dan berkata. Chen Ping mengangguk dan mulai makan dan minum bersama pria parubaya itu. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain, Chen Ping memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut kakak laki-laki di depannya. Melalui percakapan, Chen Ping juga mengetahui bahwa kakak laki-lakinya, yang telah berubah dari seekor tikus putih kecil, bernama Bai Jue. Nama ini diberikan oleh nenek moyang pola ilahi. Kakak Bai, aku ingin tahu bagaimana kabar Gu Tianchao. Chen Ping bertanya pada Bai Chai. Chen Ping masih mengkhawatirkan Gu Tianchao, karena dia berjanji pada Gu Tianchao untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, dan dia bisa mendapatkan giok darah. Jika Gu Tianchao tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan sendiri, bagaimana Chen Ping bisa mendapatkan giok darah saat itu? Adik laki-laki, apakah kamu masih memikirkan tentang giok darah? Bai Chai berkata sambil tersenyum. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, saudara senior Bai, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Hahaha, hal penting tentang sekte Liang Yi bisa luput dari pandangan guru, tapi jangan khawatir, Gu Tianchao sangat baik. Sekarang gunakan seluruh energimu untuk mempelajari pola ketuhanan. Ketika kamu selesai dan pergi dari sini, yang perlu kamu lakukan terhadap sekte Liang Yi adalah angkat bicara.